Minasang konnichiwa, bertemu kembali dengan Koryo Sensei dalam pembelajaran bahasa Jepang untuk pemula. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 6 tentang pola kalimat bahasa Jepang dan pengucapan khusus. Pada bab ini kita akan membahas tentang pola kalimat yang sangat sederhana untuk pemakaian dalam penggunaan bahasa Jepang. Predikat terletak di akhir kalimat dengan pola kalimat SKOP, berbeda dengan bahasa Indonesia yang menggunakan SPOK. Ya. Kalau kita memakai bahasa Indonesia, pola bahasa Indonesia menggunakan subjek, predikat, objek, dan kemudian keterangan. Tetapi pada bahasa Jepang sedikit dibalik, yaitu subjek, keterangan, objek, baru predikat. Minasang bisa melihat contoh dalam modul saya pergi ke Yogyakarta. Watashi wa Yogyakarta e ikimasu. Subjek adalah saya, watashi. Kemudian predikat pergi yaitu ikimasu. Dan keterangan tempat dalam kalimat ini adalah Yogyakarta. Wa dan e adalah partikel yang hanya membantu atau memperjelas pola dalam suatu kalimat. Partikel wa ini untuk membantu subjek, kemudian untuk partikel e itu untuk membantu kata kerja atau predikat. Minasang bisa melihat contoh yang lain. Watashi wa Jakartae kabang o kaimasu. Saya membeli tas di Jakarta. Saya besok membeli tas di Jakarta. Watashi wa asita Jakartae kabang o kaimasu. Ingat untuk kata kerja, meskipun akhirannya u, misalkan kaimasu, tetapi membacanya kaimas, atau menghilangkan huruf u-nya, atau u-nya dibaca sedikit lebih tipis sehingga nyaris tidak terdengar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pola kalimat bahasa Jepang dan pengetahuan khusus. Yang pertama, bahwa kata yang diterangkan terletak di belakang kata yang menerangkan. Kalau kita belajar tentang pola kalimat MD, menerangkan, diterangkan. Ya. Jadi kalau bahasa Indonesia itu memakai DM, diterangkan, menerangkan. Kalau bahasa Jepang itu menerangkan, diterangkan. Misalnya, orang cantik atau gadis cantik itu adalah pola DM. Gadis diterangkan, menerangkan bahwa cantik. Tetapi dalam bahasa Jepang menjadi kawaii ona. Ya, kawaii itu cantik, ona itu gadis atau gadis perempuan. Yang kedua, terdapat bentuk kalimat biasa, futsutai, dan bentuk kalimat sopan. Ini akan dijelaskan ke dalam bab-bab berikutnya. Ketiga, terdapat perubahan kata kerja, kata sifat, dan kata bantu kerja. Dalam pola kalimat kata kerja, kata sifat, ini ada perubahan-perubahan sesuai dengan struktur pola. Dan ini akan diperjelas lagi di bab-bab selanjutnya. Yang keempat, subjek dan objek yang sudah diketahui dan konteks kalimat biasanya dihilangkan. Artinya, subjek dan objek itu sudah jelas dalam suatu kalimat. Yang kelima, di belakang kata atau kalimat dipakai partikel atau kata bantu joshi yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat atau memperjelas, kemudian kata kerja dengan kata kerja, dan menambahkan berbagai arti tergantung partikelnya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, misalkan partikel wa itu untuk menghubungkan subjek dengan predikat atau keterangan, dan itu terletak di belakang subjek. Yang keenam, huruf su kecil ditulis di depan konsonan, maka konsonan tersebut dibaca ganda, seperti gambate, T ada double 2, mappu, P-nya ada double 2. Ini hanya berlaku untuk huruf konsonan, huruf T,
P, S, dan K ya. Saya ulangi lagi. Ini hanya berlaku untuk konsonan huruf P, T, S, K. Bila di antara kalimat ada atau kata ada huruf double konsonan ganda P, T, S, K, maka menggunakan su kecil di depan kata tersebut. Yang ketujuh, huruf hiragana yang digunakan sebagai partikel bunyinya akan berubah. Contohnya, H itu bila menjadi partikel maka dibaca wa. Seperti contoh kalimat di atas, watashi wa Yogyakarta ikimasu. Meskipun wa dalam kalimat hiragana, tulisan hiragana ditulis H, tetapi dibaca wa. Kemudian O, wo menjadi O, he menjadi e. Nah, tiga kalimat ini, tiga huruf hiragana ini yang hanya saat digunakan menjadi partikel maka bunyinya akan berubah. Sedangkan partikel yang lain, hiragana yang lain digunakan partikel tidak akan berubah. Misalkan ni, akan dibaca tetap ni. Yang kedelapan, huruf I dan U dalam kosakata terkadang tidak dibunyikan atau tidak wajib dibunyikan. Misalkan, contoh kata gakuse, artinya ini pelajar. Ini bisa dibaca gakse. Kemudian hajime masite, ini pun bisa dibaca atau diucapkan jadi hajime maste. Seperti waktu perkenalan ya, hajime maste. Seperti itu. Desu dibaca des, yang tadi sudah saya jelaskan, u dihilangkan. Arimasu dibaca arimas, tabemasu dibaca tabemas. Dan kata-kata kerja yang lain yang berakhiran u, u-nya dihilangkan.